usia yang sudah mau setengah abad ini ya saya ingin melakukan hal-hal yang bermanfaat untuk banyak orang. Kan beribadah itu bukan saja mencari pahala, bukan saja dengan kita sholat saja, tetapi kita melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang bermanfaat, hal-hal yang bisa berguna untuk masyarakat banyak, itu adalah bagian dari ibadah kita. Oke nih Kak, hari ini kan tepat 5 April 2022 merupakan Milang Kala Kabupaten Subang Ya. 74. Nah, kira-kira di usia 74 ini apa yang jadi catatan tersendiri bagi Kang Asep nih? Catatan sendiri pendapat saya terhadap Kabupaten Subang yang ke-74 ini adalah hari ini belum terjawab keinginan masyarakat Kabupaten Subang. Jadi kita ini sebagai orang yang menjadi public figure harus bisa menjawab itu. Catatan yang lainnya yaitu bahwa di Kabupaten Subang ini belum ada terasa oleh masyarakat Subang, ini yang dirasakan ya, yang saya dapat informasi dan dirasakan oleh masyarakat Kabupaten Subang, belum terasa sentuhan oleh masyarakat Kabupaten Subang yang program yang terasa. Iya, program yang terasa. Contoh kan kenyamanan dalam hal ketika dalam hal melakukan perjalanan infrastruktur. Masyarakat Kabupaten Subang kan belum merasakan di usia 74 ini Kabupaten Subang infrastrukturnya beres dan tidak berlubang. Ya, karena kondisi COVID itulah makanya mungkin Kabupaten Subang ya mungkin sama dengan kabupaten lain, tetapi kan nggak bisa juga kita mengambil contoh kabupaten yang memang gagal. Kita kan harus mencontoh kabupaten yang berhasil. Ya, betul. Gitu. Kalau gitu kan. Jadi sesuatu kejadian musibah itu kan nggak bisa menjadi sebuah kita stagnan untuk tidak berkarya dan berbuat kebaikan. Tetapi Allah itu kan memberikan sebuah ujian kalau memang tidak memberikan solusinya. Nah kita sebagai manusia harus mencari solusinya itu. Begitu. Tetap ikhtiar gitu. Tapi mungkin dengan adanya tadi tim Persatuan Pembangunan Daerah itu salah satu jadi jalan keluar atau gimana? Iya, ini kan sebuah keinginan pemerintah Kabupaten Subang Jimat Akur, yang mana mungkin selama masa pandemi ini terhalang apa yang menjadi janji-janji politiknya Jimat Akur ketika di masa pandemi ini. Maka Pak Jimat ini, Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati ini membentuk sebuah tim percepatan pembangunan daerah untuk mengejar ketertinggalan selama 2 tahun ini yang memang pandemi COVID-19 ini kan belum kunjung selesai. Nah, TP2 ini kan ditugaskan untuk membantu Bupati dalam hal mempercepat apa yang belum terwujud oleh pemerintahan Jimat Akur, apa yang belum terselesaikan oleh Jimat Akur. Yang mudah-mudahan dengan adanya TP2 ini bisa membantu Pak Bupati menjawab apa yang menjadi janji politik Pak Bupati ataupun keinginan harapan masyarakat Kabupaten Subang. Kembali lagi ke pencalonan, Pak. Ya. Itu sudah ada komunikasi dengan Jimat Akur sebelumnya? Belum ya. Belum sudah terbuka. Tapi kan tadi itu saya sebagai ketua tim pemenangan, juga tim TP2D tetap akan mengawal pemerintahan Jimat Akur sampai dengan selesai. Karena itu bagian dari tanggung jawab moral saya. Adapun pencalonan saya sebagai bakal calon bupati kan baru bakal calon. Dan masih 2024. Masih jauh. Tetapi kan ikhtiar politik itu kan harus dibangun dari sekarang. Orang ini kan ketika kita ini kan kalau di politik pertama itu kan popularitas juga harus tahu masyarakat.
popularitas, elektabilitas. Nah, bagaimana kalau saya nggak memproklamirkan diri sebagai calon bupati ke depan, kalau nggak dari sekarang memproklamirkan diri? Bagaimana orang tahu bahwa saya ini adalah bagian yang akan menjadi ikut kompetisi 2024? Ya. Nah, soal jadi bupati wakil bupati ya nanti kita lihat dari hasil survei semua juga kan. Harus realistis kita seperti apa. Jadi ketika saya jadi ketua tim, orang menyampaikan bahwa saya ketua tim pemenangan. Kenapa bisa ya intinya soal izin dan tidaknya itu kan ini adalah hanya metodologi pengenalan saya saja. Pengenalan saya saja kepada publik. Jadi belum secara resmi ya. Jadi tapi kita ya santai saja. Jadi kepada teman-teman yang memang sama-sama sebagai bakal calon ya kita santai saja. Kita santai saja, enjoy saja karena gitu kita di politik itu pertama itu attitude, santun, dewasa. Mari kita berikan pendidikan politik kepada masyarakat Kabupaten Subang ya dengan dewasa gitu. Berkompetisi dengan baik gitu. Jangan sampai yang baper ya. Iya, gitu. Jadi jangan baper lah gitu ya, karena masih jauh lah. Apalagi saya bukan ibaratnya saya belum punya tiket lah. Kalau teman-teman yang lain sudah punya tiket gitu kan. Gitu ya, mudah-mudahan saya ada izin dan ridhonya dari Allah Subhanahu wa taala ya, mudah-mudahan kalau semuanya sudah ada izin dan ridhonya semua juga dilancarkan. Siapa yang bisa menghalangi kehendak Allah, kehendak Tuhan? Siapa yang bisa menghalangi? Kun fayakun. Yang penting ketika kita punya tujuan baik kita berdoa saja. Ketika ada orang yang mau, ada yang membuli, memfitnah, ada juga yang mau coba-coba menyerang, ya semua saya senyum saja gitu. Ya, senyum saja, silakan saja karena enjoy saja kalau saya gitu. Karena saya tidak pernah mau usil kepada orang lain, tidak pernah mau mengganggu orang lain, dan saya percaya sama Tuhan yang Maha Kuasa, yang Maha Esa, semuanya Tuhan yang Maha mengatur. Nah, Sob, closing statement nih, kira-kira apa yang akan disampaikan harapan secara pribadi untuk kakak dan keluarga, juga untuk Kabupaten Subang tentunya. Kira-kira apa yang harapan saya kepada Kabupaten Subang menjadi kabupaten yang makmur, adil dan sejahtera rakyat-rakyatnya. Harapan Subang bahwa saya sebagai masyarakat Subang, pemimpin Subang baik dari unsur manapun agar tetap sayang kepada masyarakat Kabupaten Subang, sayang kepada Kabupaten Subang. Ada tanggung jawab besar di kita semua terhadap Kabupaten Subang, yaitu tanggung jawab moral untuk mempersiapkan generasi-generasi penerus kita ke depan, 5-10 tahun ke depan, dengan menghadapi Kabupaten Subang jadi kabupaten yang paling diuntungkan di segitiga rebana ini. Dengan adanya tol, dengan adanya pelabuhan, dengan adanya Kertajati, ya, Kabupaten Subang adalah kabupaten yang 90% yang sangat diuntungkan. Jadi harapan saya Kabupaten Subang bisa berbenah diri dari sekarang untuk mempersiapkan generasi penerus kita ke depan untuk menjadi Kabupaten Subang yang maju, adil, makmur dan sejahtera. Amin. Amin. Oke, pemirsa kita spesial, tadi sudah kita simak statement dari Kang Asep. Intinya mah mungkin harus ada kolaborasi dan sinergi juga ya, Asep ya. Betul. Mau mungkin dari warga masyarakat Kabupaten Subang, siapapun itu profesinya itu mungkin tujuannya tetap untuk kemajuan Kabupaten Subang. Betul. Kalau mungkin kita profesinya apapun, ya intinya mah tetap
Jadi yang bagian Kabupaten Subang termasuk Iya. dia juga. Kemajuan Kabupaten Subang itu menjadi tanggung jawab semua elemen. Bukan tanggung jawab bupati, tanggung jawab wakil bupati, ikuti, tapi semua harus terlibat untuk kemajuan Kabupaten Subang. Mungkin tinggal bisa di mapping gimana ke depannya. Nah, itu mungkin jadi lebih lah. Bagaimana Kabupaten Subang. Ya. Mungkin dari media tentu kita juga untuk hal-hal positif pasti mendukung untuk Kabupaten Subang. Siap. Apalagi ini kan tadi ada beberapa pembangunan yang mungkin skalanya nasional. Ya. Pelabuhan Patimban, terus yang kita lagi ada juga pembangunan ini Waduk Sadawarna. Waduk Sadawarna, ada Universitas Pendidikan Indonesia yang luar biasa nanti akan berdiri di Subang. Dan ada beberapa kawasan industri yang akan Kawasan industri yang sudah cipta 2000 hektar, yang di Masari luar biasa. umuran mau kayak ada. Ini makanya ketika kita tidak keumuran, kita harus persiapkan generasi kita, anak-anak cucu kita. Oke, salam jumpa buat pemirsa JPTV Official. Matur nuwun. Salam sura, matur nuwun Kang Herman. Matur nuwun. Nah, insyaallah kita bosan-bosan pasti suatu saat kita akan ngangkat. Siap. Kabar lagi di JPTV Siap. Official.